Jadi serunya, aku enjoy-nya sih di situ. Kita jadi bertoleransi, harus memahami atau yaudah maklumin aja nih emang kayak gitu. Kan kalau satu tim harus kayak gitu ya tadi. Nggak bisa kita ego-egoan, nggak bisa. Halo, jumpa lagi dengan Dinda Wahyudi dan saya sekarang benar-benar bersama milenial. Nah, milenial ini cantik, smart, dan dia seorang atlet. Dan mungkin sekarang bukan atlet lagi. Kita pengen tante jumpain. Hai Sisi. Tante. Aku makanya tante boleh nggak? Udah kelihatan ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Aku kan temennya mamamu. Jadi Sisi ini nama panjangnya adalah Cressida Mariska. Ya. Ada apanya lagi nggak belakangnya? Depannya ada, belakangnya ada. Wah, banyak banget. Ada Patricia. Oh, Patricia Cressida Mariska Brianti. Wah, itu panjang sekali ya. Nah, panggilannya Sisi ya. Sisi kayak kartu kredit gitu ya. Kamu ini unik ya. Ex atlet, tapi baru terakhir ya, kemarin masih main ya, masih di Asian Games ya. Dan terakhir banget itu SEA Games kan. SEA Games 2019 tahun lalu. Oh iya, setelah Asian Games ya. Jadi Sisi kan sebagai atlet softball ya. Nanti tante dimarahin nih orang softball terus lagi. Olahraganya softball aja nggak ada yang lain ya. Jadi Sisi mungkin sebagai atlet waktu itu kenapa sih milih softball sih? Padahal Opung MF Siregar itu adalah kakeknya dari Sisi, berkecimpungnya banyak di kolam renang. Benar nggak? Benar. Kok nggak jadi atlet renang sih? Jadi itu ada ceritanya kan, kenapa softball, karena memang aslinya dari keluarga atlet gitu kan. Dari kecil tuh udah dicekokin olahraga macam-macam, dari berenang pasti, bulu tangkis, tenis indoor, ada waktu itu sempat disuruh ice skating, macam-macam, taekwondo, karate. Terus kejadian waktu itu terakhir pas lagi intensnya karate, jatuh dari kuda, karena hobinya naik kuda dulu di Bandung. Oh. Jatuh naik dari kuda, akhirnya vakum karate itu tiba-tiba Opung dengan gaya khasnya nanya, lo mau coba softball nggak sekarang? Katanya gitu kan. Softball? Iya udah coba aja, besok ikut gue, katanya gitu. Dan ternyata emang itu lapangan yang selalu aku liatin, karena kan dari luar tuh terang banget kan, yang megah terang banget. Nah itu asal mulanya dari situ. Nah kalau misalnya spesifik beda dari nanya, tapi kenapa softball? Karena menurut aku itu olahraga yang kompleks ya. Jadi ada tantangannya sendiri menurut aku gitu ya. Dan I think it's also a smart game gitu. Jadi you have to be smart in order to play olahraga yang salah satu pelatih aku ngomong ini olahraga yang unpredictable seperti itu. Jadi aku sukanya di situ tantangannya sih. Jadi kamu selalu senang tantangannya? Sampai sekarang iya. Makanya sekolahnya apa macam-macam ya semua ya. Nah, ketika jadi atlet, apa yang paling kamu nikmati dan kamu bisa ambil sebagai pelajaran untuk hidup? Yes. Oke. Banyak kan. Jadi softball itu dipenuhi dengan prinsip-prinsip yang menurut aku bermanfaat buat aku sekarang gitu. Jadi aku selalu berpikir, aku ngutang nih sama olahraga ini gitu. Olahraga ini yang membuat aku seperti ini dan untuk kedepannya. Jadi itu yang banyak banget yang bisa aku ambil dari softball, dari unpredictable itu sendiri. Sama kayak hidup is unpredictable gitu kan. Banyak surprise dan lain-lain gitu. Sama kayak kita lagi jaga, kita nggak tahu kapan bola akan ke kita. Kita harus siap kan anytime gitu kan. Kita harus mengantisipasi, kita harus tahu situasi nih. Jadi kita jadi defense, ada pelari berapa, kalau bola ke saya harus lempar kemana, kalau nggak berhasil harus backup plan-nya apa. Sama kayak hidup menurut aku secara pribadi. Plan A, plan B, plan C ya. Jadi harus ada backup plan-nya. Backup plan banyak. Salah satunya seperti itu. Terus yang paling kamu enjoy? Yang paling aku enjoy banyak temen.
dan berbeda-beda gitu. Dan aku salah satu orang yang suka perbedaan, jadi semakin beda semakin merrier, semakin seru gitu ya. Karena yang mempunyai berbagai macam karakter. Itu pun yang selama ini aku alami sebagai atlet gitu ya, ketemu teman-teman dari segala macam background, dari segala macam berbagai macam daerah dan lain-lain, punya education yang berbeda, punya background yang berbeda, punya karakter yang berbeda gitu. Jadi serunya, aku enjoy-nya sih di situ, kita jadi bertoleransi, harus memahami atau yaudah maklumin aja dia emang kayak gitu kan. Kalau satu tim harus kayak gitu ya tadi, nggak bisa kita ego-egoan, nggak bisa. Itu aku enjoy itu, dan itu dapat bola nih nggak mau diambil. bener, nanti ya merugi semua juga kan. Jadi serunya yang aku enjoy sih seperti itu. Kamu kalau salah mainnya di third base. Terakhir di second base. Second base. Jadi infield ya. Infield. Nah, kalau lihat dari segi kompakan dan sebagainya ya, mungkin kamu ada cerita seru gitu loh. Cerita seru, kekompakan. Dari yang mana ya? Tadi yang mana aja ya? Iya, yang mana aja yang membuat kamu tuh benar-benar nggak bisa ninggalin olahraga ini. Tadi kamu bilang kamu masih punya utang kan? Iya, merasa utang terus gitu kan sama si softball ini. Asian Games. Oh ya, Asian Games itu karena pertama kali softball ada di Asian Games. Dan di sini juga ya Tania. Iya. Apa itu yang paling kamu bisa menjadi memori yang indah buat kamu? Katanya nggak pernah main di Asian Games loh. Senior saya ini. Waktu itu 2018 Asian Games, cukup pas mau mendekati ajangnya, hari H-nya, terus terang tim rada jenuh kan gitu, karena cukup ketat, peraturannya strict gitu ya, dan itu dari bulan Januari hampir kurang lebih 6 bulan lebih ya, 6 bulan lebih itu kita kayak di karantina, kita hampir nggak boleh kemana-mana, makanan dijaga, nggak boleh keluar, dapat liburnya itu sangat minim dan lain-lain. Terus aku berpikir sama beberapa teman gitu, ini ngapain ya biar kita nggak jenuh, kita nggak bisa dalam kondisi seperti ini naik panggung gitu di Asian Games. Alhasil kita mengajukan ke tim pelatih, kita boleh nggak mau ke charter, mau berendam bareng, kita mau komit waktu bareng-bareng untuk ya santai gitu, jadi nggak selalu setting di lapangan softball, lari dan lain-lain, jadi relaksasi gitu. Dan hasil disetujui sama tim pelatih ya, kita berangkat ke charter, dan itu mungkin sampai 2-3 hari kita stay di sana ya, bener antara kita, dan kita komitmen udah ya, di luar ini kita nomor 2-an dulu nih, kita sama-sama relaksasi dulu yuk, kita sama-sama secara nggak sadar satuin lagi visi misi kita yuk gitu, gimana caranya biar kita nggak jenuh, jadi nanti pas naik panggung kita bersiap seperti itu. Jadi itu sih kan, waktu itu kita seperti itu, sharing pasti, kita berdiskusi. Kamu kaptennya ya kalau nggak salah ya? Iya, kebetulan. Wow. Gitu. Jadi dari situ lalu itu kamu langsung terjun menjadi pelatih sekarang. Saat ini ya untuk Jakarta. Yes. Ke PON. Yes. Apa yang kamu temuin ini? Itu perubahannya lumayan ya? Lumayan. Kalau dulu kan sebagai ini pertama kali kamu jadi pelatih atau apa? Pelatih di tingkat nasional. Oh ya, di daerah ya? Daerah. Ya. Sebelumnya juga aku melatih klub. Beberapa tahun lalu juga sebenarnya dapat kesempatan untuk handle junior Asia juga, tapi aku harus mundur karena ngambil timnas. Oh, gitu. Jadi tapi ini berarti yang pertama kali untuk tantangan untuk megang daerah ya Jakarta. Perbedaannya apa gitu ya? Iya. Perbedaannya dulu kan kalau sebagai atlet kita kayak enak banget jadi pelatih, cuma nyuruh doang. Salah ya. Itu salah gitu. Pas lebih berat ya? lebih capek mikir, tantangannya pun juga lebih wow, dan gak gampang, harus mikirin dari A sampai Z ya. Kalau sebagai atlet setidaknya apa yang aku jalanin ya, kamu dikasih menu ya telan jalanin gitu. Sedangkan kalau sebagai pelatih ya harus, ini cocok nggak ya, ini kalau nggak cocok ya harus berubah, nggak bisa monoton dan lain-lain.
treatment atlet ini nggak boleh sama dengan si A dengan si B, harus beda-beda karena mereka datang dari tempat yang berbeda-beda dan lain-lain. Tantangannya lebih wow lagi. Lebih wow. Udah berapa bulan? Udah dari 2019, awal 2019. Udah lama juga ya. Lumayan. Kamu ngenalin semua setiap ini atlet, karakternya dan sebagainya? Maunya seperti itu, tapi karena situasi sekarang pandemi ini kan ini juga tantangan lain ya. Yang tadinya kita juga udah punya program yang sudah ditetapkan, tapi harus disesuaikan kembali karena pandemi. Jadi sempat yang seharusnya in person kita bisa mengenali karakter per atletnya, ya sekarang harus dibuka dulu. Karena pasti beda ya virtual sama in person ya. Apa yang paling ini yang benar-benar membedakan itu untuk virtual sama ini? Kalau pasti kamu nemuin banyak kesulitan ya. Yes. Kalau virtual kita tidak bisa from my perspective menuntut atletnya untuk upload satu full durasi latihan itu kan. Jadi paling kita minta maksimal misalnya 3 menit. Otomatis kan mereka tidak kasih lihat ke kita full version latihan mereka gitu. Jadi ya mereka suruh mengirimkan videonya pada saat itu barengan atau simultan ya. Kita kasih deadline. Oh, kasih deadline. Yes. Kamu enggak misalnya memakai mungkin Zoom atau apa, Zoom meeting, ada gitu sama-sama melakukan di rumah masing-masing gitu. Ada kadang-kadang challenge juga karena hubungan dengan koneksi, nggak semua punya koneksi yang standar gitu kan. Jadi kadang-kadang kita mengarahkannya yang nyampe di sebelah sana delay atau apapun itu, hasil jadi kualitasnya juga. Oh, kamu mau sih? Kan ini tantangannya besar ya. Kamu pertama kali mungkin jadi pelatih di daerah ya. Kemudian yang Anda tahu PON ini juga di bawah usia 23. Nah, berarti kan banyak kan bukan generasi yang terakhir kemarin bermain di Asian Games ya? Benar. Untuk Jakarta. Iya, untuk Jakarta. Nggak bingung, nggak ini. Targetnya apa? Targetnya emas yang pasti. Wow. Kalau boleh jujur, aku punya tanggung jawab moral karena sebelumnya dari 2008, 2012, 2016 aku juga terlibat di Jakarta sebagai atlet untuk mempertahankan emas itu sendiri. Oh, di PON. Oh ya, PON kamu dapat emas di yang 2008, 2012, 2016 hat-trick. Oh, hat-trick. Yes. Wow. Jadi, jadi ini lupa. Jadi yang 2016 ini seharusnya 2020, tapi kan diundur jadi tahun depan. Iya, tahun depan. Lawannya berat loh. Berat. Tuan rumah loh. Tuan rumah Papua juga ya, tapi ya baik lagi itu suka tantangan kan gitu ya. Semakin susah tantangannya, kalau berhasil satisfaction-nya pasti berbeda. Oh, gitu. Jadi pengennya luar biasa. Kalau gitu ya, kalau ngomong kamu tuh dari tadi sih, dari atlet kamu senang tantangan, dari jadi sekarang pelatih senang tantangan. Apakah itu juga merupakan satu ilmu yang kamu pelajari? Ini kamu tuh rada aneh. Dulu saya liatin kamu sekolah di Amerika, kemudian sempet kan PON berapa ya kamu turun ke Jakarta hanya untuk menjadi pemain kan? Karena kepingin sekali kan? Itu tahun berapa itu? Saya ingat itu PON yang 2008 ya? 2008. Sebenarnya 2008 dan 2012 juga karena masih sekolah masih di sana ya, sampai khusus tuh. Yes. Aku tanya Opung katanya sampai bela-bela cuti kuliah juga kan. Satu tahun gitu ya, tapi untuk emas ya. Yes. Ada hasilnya. Ngomong-ngomong sih, itu kamu kan sekolahnya saya belum dengar banget tuh ya, sekolah kamu di Amerika apa sih sebenarnya majornya? Oke, major aku itu kebetulan sebenarnya kinesiologi. Kinesiologi itu science of human movement. Oh, science of human. Jadi ada elemen olahraga juga sebenarnya. Sebenarnya ya. Yes.
ngeliatin orang bergerak-bergerak atau apa sih? Salah satunya seperti itu karena human movement, jadi kita menganalisa salah satu contohnya misalnya menganalisa gate atau jalan yang orang itu beda-beda kan, seperti itu. Jadi seperti apa? Misalnya dia jalannya yang sembarangan, bisa atau ketahuan dia karakternya begini, gitu. kalau itu lebih harus ke bidang yang lain kan ya, tapi paling kita kasih laporan, tentunya dibantu teknologi juga gitu ya. Bisa, jadi biasanya yang lebih menyimpang gerakan yang alami itu yang rentan cedera. Biasanya seperti itu. Jadi motorik ya? Motorik yes, motorik juga ada mental seperti itu. Salah satunya kita bisa lihat dari cara orang berjalan seperti itu ya. Kadang-kadang ini kenapa ya tiba-tiba kok sakit pinggang ya? Kayaknya saya nggak ngapa-ngapain, itu bisa aja karena jalannya. Ataupun juga dari sepatunya itu juga bisa mempengaruhi. Jadi banyak sih kan, nanti mungkin sesi yang beda. Oh jadi gitu ya. Terus apakah dari ilmu itu juga yang kamu terus mau meneruskan sampai saat ini? Saya dengar-dengar kamu apa sih diriin apa sih gitu deh? Wow, gitu. Kalau itu kerjasama diajak sama teman-teman SD sebenarnya. Jadi itu lebih ke project ya, tapi bukan kerjaan tetap saya sebenarnya. Jadi kerjaan tetap kamu apa sih? Asisten pelatih? Bukan. Kalau itu lebih passion kayaknya. Passion. Kalau pekerjaan aku gitu, kebetulan saat ini jabat sebagai general manager sama manajer operasional di Sport and Wellness Facilities Management di beberapa apartemen. Iya. Jadi selalu di tempat ininya ya, yang sport gymnya gitu. Kita kayak ada gym, tenis, swimming, lalu ada entertainmentnya kayak karaoke room, meeting room dan lain-lain itu kita mengelola sebagai operator. Aku di bidang itu di bidang yang tadi sport and wellness. Sport and wellness, yes. Bukan sih yang movement tadi itu. Bukan. Tapi kepake juga walaupun tidak banyak. Nggak itu. Contohnya ya untuk training tim, training tim bersama, sama-sama. Paling aku selipin apa yang aku punya, apa yang aku dapatkan pada saat aku sekolah, gitu. Yang mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas tim aku. Ya sama-sama sih kan aku sharing, berarti kan aku belajar juga, berarti aku ingetin diri aku sendiri, jadi itu sih sebenarnya aku selalu jalannya. Kalau yang ini kan belakangan aku dengar tuh ada apa? We wow. Yes. Jadi W atau W, yes. E, W, A, W. Oh, we wow. Apa sih? Itu kayaknya ngagetin deh. We wow. Gitu. Itu ada dua singkatan. Kalau yang singkatan pertamanya itu Women Empower Women at Work. Women Empower Women at Work. Women at Work. Ya, dalam bisnis dan dalam berkarir. Kalau singkatan yang keduanya, as simple as we are wow. Jadi we sebagai women are wow. Gitu. Cerita sedikit, tiba-tiba ada teman SD, teman kecil ngomongin, mau nggak bantuin komunitas untuk mengembangkan sesama perempuan seperti itu. Jadi misinya sih untuk empower young women at work, gitu ya, dalam berbisnis dan dalam berkarir. Jadi programnya free mentoring. Free mentoring ya, so, jadi mentor ya. Jadi mentor ya. Itu baik ketemu atau online. Jadi kita menyesuaikan situasi seperti itu. Jadi jadi mentor dikumpulin ada 10 kan? 10 berbagai yang punya berbagai macam pengalaman bidang disiplinnya lain-lain ya semuanya ya. Itu ada marketing, education, communication, researchers, influencers, content writer, communication tadi udah, digital, teknologi, startup, ada penulis buku, fashion designer, pengusaha, jadi banyak borongan banget ya. Yes. Jadi, semua muda nih jadi. Semua apa? Ya hampir seumur aku semua gitu, dan Tante nggak masuk deh ya. Belum nanti, tapi kita pun juga punya ada semacam special mentorship yang akan dibuka untuk semua.
seperti itu. Lansia lagi. Tapi dari lansia juga banyak yang bisa dipelajari tante. Seperti itu. Terus kita Udah jalan berapa lama tuh si Wiwaw ini? ini kita masih dalam tahap persiapan dari bulan September. Kebetulan dari tanggal 1 kemarin sampai tanggal 15 Oktober itu mulai pendaftaran. Jadi semua diseleksi dan nanti hanya terpilih 20 wanita Oh, yang boleh ikutan. yang akan ikutan dan mendapatkan eksklusif dan intensif mentorship one-on-one dari mentor-mentornya. Jadi nanti kita dipasang-pasangin. Usia 18 sampai 25 tahun. waduh lewat. Udah 25 tahun gitu. 18 sampai 25 ya ampun. Karena kita nyobain udah 2 kali lipat lebih. Nyoba mematahkan stereotip wanita, Tante. Jadi Apa tuh? Jadi kadang-kadang jadi kita juga waktu pada saat kick off meeting foundernya si teman SD ku ini sempat sharing beberapa hasil research gitu ya yang didapatkan pada saat lulus itu sebenarnya presentasinya hampir sama cewek sama cowok, laki-laki dan wanita. Lulus dalam hal apa? Lulus kuliah, Sekolah sekolah apa aja? apa aja. Nah, pada saat mulai dalam memasuki dunia pekerjaan itu di middle management hanya 20% populasi wanita. Di level yang higher kayak CEO itu hanya 5%. Oh ya? Seperti itu. Gitu. Walaupun setiap tahunnya pekerja wanita bertambah, tapi tetap banyak didominasi oleh laki-laki. Juga stereotip seperti kalau wanita pulang malam bekerja keras itu stereotipnya negatif, cara pakaiannya negatif, dikenal lebih lemah atau emosional dan lain-lain. Padahal berdasarkan research UCLA kan wanita kita mempunyai empati yang lebih dibanding laki-laki yang bisa berdampak positif dalam bekerja dan dalam berkarir. Jadi seru sih. Jadi itu seru. Jadi semuanya based on research semua seperti jadi itu. yang semua the gang ini itu semuanya memakai pasti ada metodologinya dan juga semuanya ya, jadi ada science-nya ya. Jadi nggak main-main abal-abal ya. Enggak, jangan. Dan kebetulan kita semua volunteer semua. Volunteer ya, karena ini kan kita gratis, free, benar-benar pure untuk pengen mengembangkan sesama. Terus kok nggak ada yang nyerempet ke itu, ke olahraga? Sportnya saya Oh kamu? kebetulan ya salah satu. Sebenarnya bisa dikaitkan sama women in sport. Yes. Pengennya gitu nanti ngobrol Kak Lina di sini ya. Karena benar itu ini sekali loh, penting ya. Dan juga memang di organisasi sekarang di seluruh dunia dari IOC sendiri, kemudian OCA itu menyarankan untuk selalu di organisasi itu ada wanita paling tidak 15% minimal ya. Iya. Oh. Sebelumnya tidak. Sebelumnya tidak terlalu digubris masalah itu, diangkat, dan sekarang kayaknya harus itu ya. Seperti kita aja mungkin di kementerian, di pemerintahan juga gitu kan sekarang. Benar kan? Yes. Jadi women selalu ada empathy. Yes. Berdasarkan research kata. Riset ya, jadi bukan main-main Bukan. ya. Awas kalau main-main. Opung marah. Nanti. Oke, nanti kita terusin lagi ya. Dan waktu saya pengen kamu benar-benar dari 3 hal, jadi atlet, jadi pelatih, dan juga sekarang pebisnis sebenarnya ya, itu benar-benar konsisten dan juga benar-benar standarnya, ininya, kualitasnya juga harus Disupport terus ya tadi ya. Sama Lina juga disupport ya. Dan yang penting mungkin buat dunia olahraga kita ya, gitu. Karena kamu juga tetap masih ada di dalam lingkaran olahraga ya, sebagai udah ini ya, terahnya kan gitu kan ya. Gak bisa kemana-mana. Gak bisa kemana-mana. Pokoknya juga balik lagi. Balik ke passion ya, ya, olahraga is our life. Nah, Sport is our life. Oke, kita ketemu lagi dalam cerita Linda Wahyudi di lain kesempatan. Salam olahraga dan stay healthy, tetap memakai masker dan cuci tangan. Oke sih, great. terima kasih.
Kalau kalian menyimak obrolan aku sama Tante Linda, tadi kita beberapa kali membahas mengenai kakek aku. Beliau mantan atlet, mantan pengurus beberapa cabur, dan juga dikenal sebagai teknokrat olahraga Indonesia. Siapakah beliau? Ditunggu jawabannya di kolom komen ya. Jangan lupa follow IG dan subscribe YouTube I'm Sport. Thank you.